Di sebelah Min. kita, di sebelah saya sih kelihatannya sih di sini sudah ada Kak Indah yang nanti akan ngejelasin terkait tentang proses pendaftaran CASN. Ada P3K, ada PNS. Nah, ini tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Oh, for your information, kita di kanal lapor itu ada ribuan banyak banget laporan atau aduan terkait dengan kendala susah daftar di SSC ASN. Nah, nanti hari ini kita coba ya bedah Kak Indah terkait Ya, dengan itu. Nah, tapi sebelum itu saya minta Kak Indah buat resume dulu kira-kira hari ini prolognya apa nih yang mau diusung sama kita hari ini. Oke, baik Kak Indah, aduh. waktunya saya kasih ke Kak Indah ya. Oke, oke, terima kasih kakak-kakak Mimin BKN. Eh, ya, halo, selamat pagi semuanya. Saya Indana. Sebenarnya mungkin masih banyak banget pertanyaan berulang yang masuk kami ya, baik di helpdesk BKN, di lapor, atau saya baca-baca juga di kanal sosial medianya BKN. Nah, ini ada banyak rangkuman. Rangkuman itu harusnya dikit ya, tapi ini banyak. Yang pertama terkait permasalahan P3K guru kali ya. Dari mulai yang pertama itu kode pendidikan tidak ditemukan di BKN. Nah, ini masih ada masalah yang seperti ini. Ini masih on progress, kita tangani oleh tim karena sumber datanya semua dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kemudian ada juga data Dapodik tidak ditemukan atau tidak cocok. Nah, ini juga permasalahannya ada di data di Kemendikbud. Jadi, kalau teman-teman dapat notif seperti itu, bisa konfirmasi dulu ke helpdesk-nya Kemendikbud karena sistem SSCASN ini sudah terintegrasi langsung dengan Kemendikbud. Kemudian, nah, kalau THK 2 tidak ditemukan, nah itu baru ke BKN, karena yang mempunyai data THK 2 itu ada di kami di BKN. Jadi, itu biasanya karena tidak ada memang datanya, atau tanggal lahir ataupun nama tidak cocok. Jadi, tanggal lahir yang ada di database kami, K2 itu sudah lama ya database-nya, jadi sejak 2013 atau 2011, saya lupa. Nah, itu mungkin datanya sudah salah gitu dari dulunya. Jadi itu harus diperbaiki dulu datanya di kami. Nah, itu bisa menghubungi dulu ke helpdesk. Lalu formasi tidak ditemukan. Nah, ini bisa jadi karena pendidikan dengan SE Dikbud itu tidak match. Jadi lokasi yang diinginkan tidak ada. Nah, kemudian ada yang ini paling banyak ditanya ini. Kalau lulusan PPG, belum pernah menjadi honorer, lalu guru honorer swasta, daftarnya sampai akhiri nggak? Iya dong, kalau enggak nanti tidak terdaftar jadinya ya, malah nggak bisa ikut tes sama sekali. Jadi memang harus sampai resum, harus sampai akhiri, harus sampai keluar kartu pendaftaran. Seperti itu, yang P3K guru. Terus ada juga yang saya rangkum ini, dibantu teman-teman yang lain juga kemarin, ada status kawin. Nah, di SSCSN ini cuma ada statusnya kawin dan belum kawin. Lalu kalau status di KTP-nya sudah cerai mati atau cerai hidup, pilih yang mana? Kan pertanyaannya. Pilih aja Kalau nggak yang belum kawin-kawin kawin. gimana? Kalau Waduh, yang jomblo gimana? Jomblo. yang Jomblo belum jomblo. kawin berarti ya. Iya, pilih aja yang belum kawin, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki bisa jika sudah lulus, diperbaiki saat pengisian DRH. Nah, kalau sudah menikah tapi di KTP belum update datanya, gimana? Pilih yang mana? Pilih aja yang kawin. Jadi memang status terakhirnya bagaimana gitu. Jadi pilih aja yang kawin. Oh, Terus meskipun apa ini lagi ya ya? Kak Indah, aku potong sebentar. Meskipun Hmm, dia kedudukannya di KTP-nya tulisannya belum kawin, tapi pada kenyataannya udah kawin. Yang ditulis, ya, kawin yang ditulis aja. udah kawin Kawin aja. aja. Hmm. Tuh kan disaranin cepet-cepet kawin. Karena kan data yang sebenarnya ya. Tapi ya jangan sampai, pokoknya jangan sampai pilih formasi yang
perlu syaratnya itu yang belum kawin gitu. Karena ada kan beberapa formasi yang tidak bisa diisi oleh pelamar yang sudah menikah gitu. Jadi itu yang perlu dibaca lagi, ditekankan sekali lagi, baca baik-baik setiap pengumuman instansi, persyaratannya apa aja. Karena ada beberapa formasi yang memang tidak boleh kalau statusnya sudah menikah. Lalu ada lagi nih tanggal lahir sesuai ijazah, itu ada notifnya keluar non-parsable date. Itu kenapa sih Kak? Katanya errornya aku udah masukin nih sesuai ijazah tanggalnya. Nah ini misalnya di ijazahnya tertulis biasanya 1 Januari, Januarinya alfabet ya, Januari 1990 misal. Nah kemudian ditulisnya di sistem, ikutin juga petunjuk sistemnya, ditulis angka semua, jangan ditulis Januari, Januari gitu ya. Ditulisnya berarti 01011990. Nah, itu biasanya masalah-masalah untuk tanggal di sistem ya. Lalu pas foto ini masih ada yang salah, gagal upload. Padahal kurang dari 200 kilobyte nih. Nah, dilihat lagi, di situ udah ada juga petunjuknya bahwa pas foto ini juga harus lebih dari 100 kilobyte. Ini kenapa sih? Kita biar menghindari size-size yang terlalu kecil, jadi nanti pas fotonya tidak terlihat rumek gitu kan, nanti nggak bagus ya kelihatannya. Dan pas foto ini juga nanti digunakan saat tes CAT, karena nanti ada apa tuh mereka sebutnya, recognition gitu ya, face recognition-nya. Lalu apa lagi ya? Oh, lulusan tahun 2021 ada 2 nomor ijazah. Mana yang dimasukkan? Samain aja seperti tahun sebelumnya, lulusan tahun sebelumnya pakai nomor ijazah universitas atau lembaga. Tuh. Ini juga nama, permasalahan nama. Kemarin udah dibahas ya oleh Mbak Alia, tapi yang kemarin dibahas itu nama ijazah. Nah, yang sekarang ditanyain itu nama KTP. Jadi di SSCSN itu kita ada penginputan nama itu nama KTP dan nama sesuai ijazah tanpa gelar. Jadi, nama KTP ini diisikan saja nama sesuai KTP. Nggak masalah sebenarnya mau dimasukin gelarnya atau tidak. Yang nama KTP ya, nama KTP. Untuk nama ijazah tanpa gelar sudah jelas ditulis di situ, berarti yang ditulis hanya namanya saja tanpa gelar. Jadi ada 2 pengisian nama, mohon dicermati baik-baik dan dibaca juga keterangan di sistemnya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk itu sebetulnya jawabannya sudah ada di situ tulisannya ya. Jadi tolong dibaca baik-baik oleh para calon pelamar. Terus apa lagi ya? Ini TOEFL katanya. TOEFL beberapa instansi boleh pakai prediction Kak, tapi nggak ada pilihannya katanya di sistem. Ya pilih aja yang TOEFL, nggak apa-apa nanti kalau memang lucu ya. Kalau memang nanti diizinkan instansinya pakai yang prediction ya nanti kan diverifikasi oleh instansi berarti divalidkan gitu. Terus nah ini ada info terbaru terkait akreditasi karena ternyata sejak tahun 2020 ada peraturan BANPT nomor 1 tahun 2020 itu peringkat akreditasi atau peringkat terakreditasi itu berubah menjadi unggul, baik sekali, dan baik ya. Jadi kalau di sistem kan masih pilihannya A, B, C, dan lainnya gitu. Nah kemarin malam udah kita diskusikan dan coba dicek sistemnya sekarang itu sudah ada pilihannya. Jadi A itu atau unggul, B baik atau baik sekali, dan C atau baik. Dan masih ada pilihan lainnya. Pilihan lainnya ini bisa dipakai untuk lulusan luar negeri yang memang belum ada surat akreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Udah sih mungkin kalau rangkuman yang sangat banyaknya itu. Kayak gitu ya Kak. Ini sih bukan ngerangkum, ini memang isi materinya begitu. Iya, karena banyak yang DM duluan nih, gimana aku bacain kemarin. Iya, kira-kira itu tadi teman-teman resume rangkuman dari beberapa pertanyaan yang saat ini beredar luas di
di para pendaftar ya, di benak teman-teman Ya, ada yang nanya tentang ini, tentang itu. Makasih Kak Indah ya untuk prolognya, untuk resumenya. Nanti kita coba scroll-scroll ke bawah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kira-kira kemarin belum ditanyain dan hari ini layak buat dijawab sama kita gitu. Karena kalau yang oh iya buat kita ingetin buat teman-teman yang kemarin-kemarin yang ada pertanyaan masih belum kita jawab dan sudah pernah dibahas, silahkan buka video yang kemarin-kemarin. Nah, banyak kemarin ya. Ada 2 hari tuh, ada hari pertama, ada ya, hari kedua. Coba simak lagi videonya. Terus yang kedua, baca bundel penjelasan dari kita. Ada apa namanya? Apa disebutnya Mbak Indah? Yang apa namanya buku apa tuh? panduan itu ya? Buku panduan, Buku buku panduan, petunjuk ya. buku petunjuk pendaftaran. Nah itu coba baca-baca. Terus yang di FAQ juga banyak, bisa teman-teman baca supaya apa namanya kita teman-teman admin di BKN, teman-teman dari tim IT di SSC ASN juga nggak kewalahan jawab hal yang nggak penting karena ada juga yang nanya kakak nama saya Denny boleh nggak daftar ya nama ya kayak gimana juga boleh aja daftar mau bagus mau enggak. Oke ya kita random question ya. Ini ada dari siapa sih namanya Resti tadi ada dari Resti. Ini pertanyaan tadi hampir sama terkait dengan akreditasi. Kalau mungkin kemarin sempat dibahas, tapi kita ulangi lagi sebagai bonus buat Kak Resti ini. Saat lulus belum ada akreditasi, gimana? Tanyanya gitu doang. Pada Gitu saat tuh. lulus belum ada akreditasi, gimana? Boleh daftarnya? Gitu. Ini ya kita baca dari Permenpan aja kali ya Kak. Jadi untuk jenis formasi umum itu dapat dilamar oleh yang penting terakreditasi. Jadi program studi atau universitas yang terakreditasi. Untuk jenis formasi cum laude atau lulusan terbaik itu wajib terakreditasi A atau unggul, baik itu prodi dan universitasnya. Jadi itu dan kalau misalnya lulusan jadi nggak boleh pisah-pisah ya. Misalkan prodinya dia A, universitasnya dia B, nggak boleh kayak gitu. Harus A dua-duanya. Kalau cum laude iya. Kalau cum laude gitu ya. Ya. Kalau yang lain tergantung dari kalau yang lain kebijakan. yang penting terakreditasi di Permenpan seperti itu. Oke. Yang dipakai yang ketika lulus ya. Yang dipakai yang ketika lulus. Kalau Iya. sebelum lulus nggak ada akreditasinya, masa sih? Bisa ditanyakan ke instansi, boleh nggak Pak akreditasi yang terbaru gitu. Oke, berarti kalau gitu, kalau belum ada akreditasi, ditanya juga ke kampusnya, bener nggak sih kita sekolah ada akreditasinya gitu ya? Oke, pertanyaan selanjutnya ya, kita scroll lagi ke bawah. Ini saya lupa tadi, saya catat duluan, karena takutnya udah numpuk-numpuk banget di pertanyaannya. Iya, ya. Ini udah penuh banget komennya. Yang ini nih. Soalnya saya dapat banyak pertanyaan terkait dengan domisili. Kalau saya daftar di Jakarta, kalau saya tinggal di Jakarta, nih domisilinya di Jakarta. KTP di Jakarta, lama di Bogor, boleh nggak? Boleh lah, Kak. Gimana? Terus harus nyantumin ini nggak, apa namanya, surat domisili atau apa gitu? Enggak sih, tergantung ya. Kalau gitu ya? Biasanya jadi kan instansi itu ada syarat upload ya. Nah, untuk syarat upload itu dia dibaca baik-baik. Atau ada nggak sih instansi yang mewajibkan untuk menggunakan syarat upload domisili itu gitu. Tapi sih sejauh ini yang saya baca sih nggak ada ya. Hampir nggak ada yang pakai syarat domisili. Berarti harus teliti ya Kak Indah ya. Berarti kalau ada instansi yang memungkinkan dalam tanda kutip untuk harus upload data domisili. Tapi sejauh yang kita baca sih belum ada ya. Iya. Ya. Kita scroll lagi ya ke bawah ya. Masih setia kan buat jawab-jawab kayaknya ya? Oke, deg-degan nih.
belum kelelahan. Kalau Setia deg-degan sampai minum setengah dulu 11 kok. saja Kak Denny. Ah, iya. Setelah itu Minum nggak dulu kopi. setia lagi Kak Denny nanti. Iya, 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 iya. Minum dulu kopinya sambil kita ngopi, sambil kita cek di bawah ya. Hmm, ini nih, ini nih. Bentar ya. Ini nih banyak pertanyaan terkait dengan apa sih namanya tempat lahir. Waktu kelahiran di KTP dan ijazah itu tulisannya JKT Jakarta. Namun waktu daftar di ASN tulisannya Jakarta Timur. Berpengaruh nggak tuh? Oke. Hmm, Untuk tempat lahir sudah kami tegaskan ya ke instansi hmm, bahwa jangan menjadi acuan untuk men-TMS-kan peserta. Kenapa? hmm, Karena seperti yang kita tahu ya di dokumen-dokumen yang ada di Indonesia ini, ijazah, akta lahir, KTP, kadang itu nggak sama gitu keluarnya semua. hmm. Ada yang tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Tapi yang di SSCSN ini yang harus diisikan kan tingkat kabupaten kotanya. Ya Jadi betul. jadi kita udah tegaskan sih ke instansi bahwa jangan menjadikan tempat lahir ini sebagai acuan untuk men-TMS-kan atau tidak memenuhi syaratkan pelamar gitu. Jadi sekali lagi ikuti petunjuknya di sistem. Kalau misalnya tadi di KTP-nya misalnya tulisannya JKT, di sistem keluarnya Jakarta Timur ya nggak apa-apa memang seperti itu. Nggak ada masalah ya. Jadi jangan takut Nggak ada masalah. kalau memang di KTP-nya Jakarta atau misalkan tempat ijazahnya Banyumas tapi kemudian di KTP-nya Purwokerto nggak ada masalah ya. Itu beda banget ya Kak ya. Enggak, Purwokerto itu Banyumas itu ibu Oh, kotanya Purwokerto tuh kota kecamatan ya kalau nggak salah kecamatan di oke. Banyumas. Oke, oke, oke. Oke, terus kita coba scroll lagi ke bawah ya. Ini banyak yang nanya tentang passing grade. Kapan kamu keluarnya nih passing grade? Waduh, itu ada di Permenpan kayaknya ya. Beda channel. Kayaknya belum ini ya. Halo Kak Indah, masih on Halo, kan? Ya, masih masih ngecek. ngecek. Terus gimana? Ya, em, kita scroll lagi aja ke bawah dulu ya. Tadi tentang passing grade itu kan nanti diatur sama Permenpan ya nanti passing grade-nya teman-teman ada di berapa untuk tes wawasan kebangsaannya, nilai berapa untuk kepribadiannya dan lain-lain dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita coba scroll lagi ke bawah. Eh, Surat sehat itu bisa dibuat di puskesmas kah? Oh, nggak usah deh itu nggak usah dijawab. Memang harusnya buat di puskesmas ya. Surat sehat itu yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah ya. Jadi rumah sakit atau puskesmas pemerintah kayaknya gitu sih Iya. tulisannya. Hmm. Ya. Jadi Ini yang buat disabilitas ya atau surat sehat yang lain enggak juga. surat sehat yang lain, Oh, oke. surat sehat umum aja. Gimana tuh Ya. surat sehat? Ya itu tadi di rumah sakit atau puskesmas ya, milik pemerintah berarti. Hmm. Jadi dokternya Karena harus dokter pemerintah itu ya, ya. iya, Nah, dokter pemerintah. Jadi dokternya itu mau di rumah sakit, mau di puskesmas, boleh.